Didukung oleh Halo pemirsa IDX Channel, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam Hangout. Kalau weekend, akhir pekan, saya biasanya lewat sini ya. Mau itu sepedaan ataupun lari sama teman-teman saya. Terus saya lihat-lihat ini The Zora BSD ini kayaknya kece banget nih. Nah ceritanya sekarang saya lagi mau ketemu sama tuan rumah dari The Zora BSD untuk tanya-tanya kira-kira ada nggak ya unit buat saya. Karena kebenaran saya lagi nyari rumah. Semoga aja nanti ada unit buat saya dan ternyata jodoh. Saya pengen ketemu sama tuan rumahnya, tapi kira-kira di mana ya? Hei Bu Jenny! Hei Mas Wiki! Ayo! Hai Bu Jenny! Halo Mas Wiki, apa kabar? Kabar baik. Habis ngapain nih? Aku biasanya kalau lagi weekend Yes. itu olahraga di area sini. Oke. Kalau nggak sepedaan itu Ya. biasanya lari. Lari, Nah, oke. kalau kita lihat sebenarnya area ini kan kayaknya cukup menarik perhatian aku nih, Bu Jenny. Pasti. Makanya kita janjian. Deket sini nih ada Mozia Loop kan, pas banget. Biasanya Mas Wiki berkomunitas dengan sepeda atau lari di Iya. deket-deket situ lah ya. Sejauh ini sama teman-teman kantor, biasa mereka yang hobi sepedaan, olahraganya sekitar sini. Kalau ngomongin soal area BSD, dulu-dulu kayaknya aku pengen tinggal di BSD karena residensialnya yang cakep banget. Tapi kayaknya sekarang trennya bergeser. Selain kemudian menjadikan BSD sebagai area residensial, tapi juga pengennya kerja di BSD karena saking, Iya dong. saking Sekarang nyamannya. udah apa ya, developmentnya udah luar biasa. Progres BSD waktu awal banget sampai dengan tahun ini itu kita berada di BSD Barat. Wah, luar biasa deh perkembangannya. Oke. Apalagi dengan infrastrukturnya. Dan kita sekarang udah punya akses tol Serpong Balaraja yang baru aja diresmikan oleh Presiden beberapa bulan yang lalu, dan itu bisa mempermudah akses ke BSD dan pastinya ke The Zora. Oke, Gitu. jadi kebayang saya kalau misalnya punya rumah di The Zora, terus kantornya juga di BSD. Karena kalau ngomongin soal Enak banget itu. perkantoran kayaknya makin banyak perkantoran Iya. ada di sini gitu ya. Terus Betul. kayak secara tata kelolanya, kemudian juga desainnya dan lain-lain. Ini kayaknya Itu udah sudah nyaman diperhitungkan banget. Betul. lebih lanjut lah oleh townshipnya kita. Oke, ini saya makin kecantol nih sama di Zora nih. Mantap. Tapi saya pengen tahu kira-kira, kan ini ceritanya saya lagi cari unit yang kayaknya mungkin saya Oh. bisa mau ambil di sini gitu. Oke. Mungkin Bu Jenny bisa ngantri saya ya? Lihat Boleh. di dalam ya? Yuk Boleh? kita Oke. lihat dulu apa aja yang ada di The Zora, fasilitasnya dan show unitnya. Siap. Ya. Oke, let's go. Ini kita lagi ada di area apa namanya, Bu? Kita ada di area Kita salah duduk satu ini. festive garden, namanya Nami. Oke. Gitu. Jadi sepanjang boulevardnya The Zora dari awal sampai dengan akhir nanti itu ada 5 festive garden yang memang kita sadur atau kita ikuti namanya dari Jepang sana. Oke, Gitu. pantesan kalau tadi saya lihat nih ya, ada bentuk ikan, terus juga ada hewan-hewan lainnya. Ini kayak mengingatkan saya akan origami, seni Betul. melipat kertas Ini dari Jepang. Benar. Oh, oke. Jadi ornamen-ornamen cantik yang bisa apa ya dinikmati oleh keluarga lah ya pada saat jalan kaki. Kalau ngomongin soal Jepang sendiri, ada apa dengan konsep Jepang ataupun ada apa dengan konsep Asia yang kayaknya betul-betul di-highlight gitu di The Zora ini? Nah, salah satu yang utama adalah landscape yang kita nikmati pada siang hari ini ya. Jadi landscape-nya ini beserta dengan tanaman-tanamannya itu kita sebutnya dengan Asian Tropical Modern ya, karena kita berada di Indonesia ya, di Asia. Jadi tanaman yang dihadirkan dan juga konsep yang dihadirkan untuk landscape-nya sendiri disesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi tanamannya pun dibuat atau dihadirkan yang umum dan juga bisa tumbuh dengan subur di area sekitar
tapi juga kelihatan asri gitu. Oke, ini kalau ngomongin soal taman juga kayaknya tersebar di beberapa titik, itu juga jadi satu konsep yang mengakomodir tadi ya kebutuhan tadi ya? Dari keluarga, jadi nggak gersang gitu ya, dan kita tetap nyaman pada saat kita meskipun berjalan kaki seperti siang hari bersama dengan kita saat ini. Oke, kalau ngomongin soal fasilitas umum, saya juga jadi keinget sama fasilitas clubhouse, namanya adalah Sama Sana. Oke, Sama Sana. Oke. Saya pengen ke situ lihat-lihat, pengen experience. Ini latihan dulu. Kalau saya jadi warga di sini, kira-kira experience apa yang akan saya dapatkan? Nah, itu adalah fasilitas utama untuk penghuninya. Jadi pada saat penghuni sudah tinggal di unit The Zora, maka fasilitas itu dapat langsung digunakan. Eksklusif hanya untuk warga hanya untuk saja. penghuni, Saja. hanya untuk warga saja. Jadi orang luar itu nggak bisa menggunakan fasilitas kita karena itu sudah termasuk ke dalam IPL-nya, IPL bulanan. Betul sekali. Kalau saya kan suka olahraga, kalau ngeliat clubhouse tuh kayaknya pengen langsung, nggak sabar pengen lihat. Boleh, banyak banget fasilitas yang ada di dalamnya. Oke, kalau gitu kita ke clubhouse boleh ya, Bu? Boleh, let's mari. Go. Halo Mbak. Halo. Siang. Nah, ini kalau mau nge-gym kita masuk ke area sana. Oh, Yuk, siap. langsung Let's aja go. ya. Nah, ini dia tempatnya. Gymnya. Alat-alatnya lengkap kan, lumayan lengkap lah. Berarti ini adalah eksklusif untuk penghuni saja? Iya, hanya untuk warga aja yang sudah tinggal dan kemudian bisa menggunakan fasilitas ini. Apalagi ada beberapa yang ada banyak lagi deh, kayak semi outdoor untuk kolam renangnya. Kemudian ada basket court, ada tennis court, ada golf juga, mini golf ya. Kemudian ada skate park juga. Lengkap sih, lumayan lengkap ya. Dan pastinya ada onsen juga sauna. Oh, oke. Gitu. Nah, soal onsen ini menarik nih. Kenapa ini akhirnya menjadi satu hal yang kayaknya kita semua mesti tahu soal onsen ini? Ya mungkin kurang lebih mirip-mirip dengan sauna gitu. Tapi kalau sauna kan nggak berendam. Ya kalau onsen ini berendam. Dan ini adalah salah satu fasilitas onsen pertama di BSD City. Apa namanya, Jepang banget gitu ya, inline dengan tema itu. Iya, karena The Zora ini kan memang konsep dan desainnya juga Jepang. Nah, sesuatu yang ikonik dari Jepang pun kita hadirkan di The Zora. Salah satunya ya onsen ini. Baik, kalau gitu saya udah nggak sabar untuk latihan. Latihan dulu. Oke. Habis itu nanti ke onsen. Baru ke onsen. Oke, Ibu mau ngajarin saya untuk melakukan gerakan-gerakan ini? Atau kayaknya saya harus panggil PT-nya aja kali ya, supaya lebih pas gitu loh. Atau mungkin Ibu ada kegiatan lain dulu? Iya benar, saya ada kegiatan dengan tim dulu, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, saya latihan dulu ya Bu ya? Oke Mas Wiki, selamat menikmati. Yuk. Paling seru emang kalau setelah olahraga capek, nge-gym, keringetan, berendam di kolam air hangat gitu ya. Kalau istilahnya fasilitas seperti ini, fasilitas umum berendam di air hangat di Jepang itu namanya onsen. Nah kini hadir eksklusif cuman di BSD The Zora. Nah saya tadi habis nge-gym, capek, pengen refreshing, saya mau nyobain onsen ya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Hangout. Didukung oleh Hai Bu. Hai Mas Wiki, gimana tadi? Oh, enak banget. Karena memang alat gymnya lengkap. Aku latihan, cobain semuanya. Habis itu udah
Nah, kayaknya ini siap untuk Sip. explore salah satu unit yang saya pengen lihat-lihat. Mudah-mudahan ini Cocok ya. cocok. Oke, tapi kayaknya sih pasti cocok karena dari luarannya aja udah kecantol banget. Oke, kita Sip. boleh lihat-lihat ya Bu ya? Boleh. Oke, let's go. Nah, Mas Wiki, tadi kan udah lihat mulai The Zora dari awal gerbang, Tuh. terus kelihat di seputarannya sampai dengan fasilitas Samasana Clubhouse. Nah. Ya. Saat ini kita udah berada di show unit tipe 10. Ini Ya. adalah unit yang Ibu mau kasih lihat sama saya. Iya, klaster Oke. Kanade tipe 10 x 20, luas tanahnya 200 meter persegi dan luas bangunannya 358 meter persegi. Saya nggak sabar untuk melihat area dalam karena area luarnya aja saya udah kecantol, apalagi dalamnya gitu ya. Iya. Cluster of Perfection dari Kanade Yes. ataupun dari The Zora gitu ya. Iya. Kalau gitu kita langsung masuk aja. Yuk kita Oke. lihat lantai per lantainya ya. Let's go. Nah, kita sudah Wah. masuk di area tipe 10. dari Wow, Kanade. ini enak banget rumahnya, Bu Jenny. Ini show Kita unitnya. ngobrol-ngobrol sambil duduk boleh? Boleh Oke, dong. saya di sini Silakan, ya. silakan. Oke. Siap. Ini kita berada di lantai 1, di mana tadi pas awal masuk, kita langsung ke ruang tamu. Dan di lantai 1 ini kita ada 1 kamar tidur, kemudian dan setiap kamar tidur yang ada di tipe 10 ini sudah full vanities, artinya sudah ada kamar mandi dalam dan sudah dilengkapi gitu. Jadi untuk mereka yang beli unit Kanade tipe berapapun, kamar tidurnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dan isinya juga sudah lengkap. Oh, wow. Gitu. Tapi ini kalau misalnya saya lihat di ujung sana setelah bar ini ya, Ya. itu ada semacam ruangan yoga gitu ya. Tapi secara peruntukan itu sih terserah si tuan rumah atau memang Benar. apa secara desain yang direkomendasikan gitu ya Ya. oleh The Zora adalah mungkin bagian belakang yang lantai 1 bisa digunakan untuk area yoga. Jadi kalau awalnya kita dari konsep dulu ya, konsep setiap unit dari The Zora itu kan ada 3 lantai, di mana konsepnya 3 generation ya, sama seperti sebenarnya kita mengikuti tradisi yang ada di Jepang yang mirip-mirip dengan tradisi yang ada di Indonesia. Mangan sing orang mangan, sing penting ngumpul gitu. Jadi satu keluarga mulai dari kakek nenek, orang tua dan anak itu tinggal dalam satu hunian. Makanya 3 generation itu digambarkan dengan 3 lantai dari setiap unit yang ada. Nah, lantai 1 itu sudah kita berikan ruang tidurnya. Tapi untuk show unit tipe 10 ini kita berikan opsi kepada konsumen atau hot prospect, kalau nggak mau dijadikan kamar tidur itu bisa dijadikan fungsi yang lain. Salah satu contohnya adalah untuk olahraga atau kita sebut yang di tipe 10 ini yoga room. Oke, Gitu. baik. Terus juga ini kalau misalnya dilihat dari fasilitasnya, Ya. ada area bar juga, kemudian juga ada untuk yang asisten rumah tangga, kemudian Ya. ada Garasi. area garasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari depan tadi tuh waktu ada carport, kemudian ada garasi. Nah, dari garasi itu bisa muat 2 mobil, carportnya juga bisa muat 2 mobil. Tapi kalau 2 mobil, kalau di garasi tuh mungkin 1 mobil besar, 1 lagi mobil kecil, atau bisa juga mobil besar dan moge lah misalnya gitu ya, Oke. motor gede. Nah, kalau sepanjang dari garasi itu ada service area. Service area itu terdiri dari kamar tidur untuk asisten rumah tangga, kemudian ada kamar mandinya, ada dapur kecilnya juga, dan itu ada akses tangga dari area service ke wet kitchen atau dapur kotor yang ada di lantai 2. Oke. Ini tapi kalau misalnya dilihat dari si lantai pertama ini, memang konsep privasinya juga belum terlalu kelihatan di lantai 1 ya Bu ya? Iya. Atau ini juga berkaitan dengan kesinambungan dari keseluruhan lantai yang kita nanti akan Sebenarnya kunjungi? satu rangkaian sih. Oke. Nah, cuman kalau konsep di lantai 1 ini sebenarnya untuk lebih ke kayak kesehatan ya, karena kan kamar tidur di lantai 1 itu kita kasih opsi yoga room. Nah, di depan yoga room ini sebenarnya kita sebutnya kayak juice bar gitu. Jadi juice bar ini kan abis olahraga kita perlu minuman yang menyehatkan ya, salah satunya minuman
jus buah-buahan gitu ya. Nah itu kita adakan supaya bisa rileks gitu. Jadi secara konsep nyambung lah gitu. Siap. Nah ini kalau saya lihat juga kayaknya dari area lantai 1 ini kelihatan kayaknya itu nampak seperti lift ya. Ya, home lift. Jadi tipe 10 dan tipe 12 dari Canade memang sudah dilengkapi dengan home liftnya. Karena memang juga mengangkat konsep 3 generasi tadi. Iya, jadi kalau lantai 1 itu kan sebenarnya bisa untuk kamarnya oma opa ya. Jadi kalau oma opa udah nggak kuat untuk naik tangga, itu bisa menggunakan home lift. Ke lantai 2 atau ke lantai 3-nya. Siap, saya pengen ke lantai 2 tapi pakai lift bisa? Boleh banget dong, dicoba ya. Itu dari Mitsubishi Electric loh. Kita langsung aja ke lantai 2, Bu. Yuk. Kalau lagi ada di area yang high ceiling seperti ini, rasanya luas, lega, habis itu fresh aja rasanya. Apalagi kalau dilihat dari si area luarnya sendiri, ini kan ada greeneries-nya bisa kita lihat dari dalam. Kemudian ada pohon-pohon di area luar, ada area taman juga di situ. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan sedikit apa yang coba disampaikan lah oleh Canade tipe ini, kemudian dengan lantai 2 yang punya high ceiling. Nah, jadi sebenarnya lantai 2 ini yang tadi saya sampaikan merupakan area living dining gitu ya, di mana sebenarnya ada engagement dengan keluarga di ruangan ini khususnya karena terdiri dari ruangan keluarga dan kemudian ruang makan gitu. Jadi kebersamaan itu juga berada di ruangan ini. Dan Canade khususnya di The Zora itu sebenarnya kita juga mengusung premium quality living ya, artinya kalau dilihat di lantai 2 tipe 10 ini jendelanya besar-besar ya, kemudian juga high ceiling untuk menggambarkan bahwa luxury atau kehidupan yang lux itu bisa didapatkan dengan spacious area. Di mana kalau kita bilang unit atau area Jakarta gitu kan udah padat gitu ya dan banyak polusi. Tapi dengan kehadiran Canade dengan jendela yang besar-besar itu kita memastikan juga arus udara dari luar yang dari masuk ke dalam dan sebaliknya itu memiliki perputaran udara yang sehat. Gitu. Apalagi kan kita dalam masa pandemi ini masih tetap diminta untuk berada di luar area gitu ya, banyak terkena sinar matahari untuk jemur karena mengandung vitamin D yang pasti baik juga untuk kesehatan. Tapi pada saat kita berjemur misalnya di lantai 2 ini gitu ya, nggak perlu takut dengan sorotan sinar matahari karena khususnya yang di area ini kita menggunakan low E glass ya untuk area ini khususnya lantai 2 dan lantai 3 kacanya itu dengan teknologi low E glass, low emissivity glass. Artinya dengan teknologi kita bisa memfilter panas yang masuk dari luar ke dalam itu terserap hanya 70% saja. Gitu. Jadi tetap bisa berjemur tapi tetap bisa nyaman. Jadi di lantai 2 ini pertama ada kamar tidur ya, kamar tidur di lantai 2 yang sudah lengkap dengan kamar mandi di dalamnya. Kemudian ada dapur kotor dan dapur bersih. Itu berada dalam satu lantai. Itu adalah salah satu keunggulan yang ada di Canade. Jadi untuk yang mau masak di dapur kotor itu nggak perlu susah-susah lagi dari bawah ke atas, tapi sudah dalam satu lantai. Gitu. Dan selain itu kita juga berikan powder room, artinya kalau misalnya tuan rumah atau yang punya rumah ada tamu, kemudian tamunya mau ke toilet misalnya, nggak perlu masuk ke kamar, tapi sudah disediakan powder room. Gitu. Untuk touch up dan lain sebagainya gitu ya. Dan di lantai 2 ini juga ada area yang kita bisa gunakan untuk taman. Jadi pada saat itu dekat dengan dining room yang ada di sebelah belakang sana. Nah itu sambil makan terus sambil ngelihat ke taman, wah kayaknya nyaman banget gitu, asik banget makannya. Iya, apalagi kumpul sama keluarga. Iya, sambil ngobrol-ngobrol kan, suasananya aman, pemandangannya juga asri. Sedep deh pokoknya. Saya kayaknya nggak mau pulang deh, pengen tetap di sini. Tapi kalau ngomongin soal interior desainnya sendiri, ini apakah berbeda dengan tipe-tipe yang lain atau unit-unit yang lain gitu ya? Atau ada kesamaan ya Bu?
Ada kesamaan, tapi kemudian di klaster Kanade ini juga ada penyempurnaan. Salah satunya antara wet kitchen dan dry kitchen atau dapur bersih dan dapur kotornya itu berada dalam satu lantai yang sama. Sebelumnya di klaster sebelumnya itu dapur kotornya ada di bawah, dapur bersihnya ada di atas. Itu perbedaannya. Dan kedua di lantai 2 itu juga kita ada taman kecil yang bisa dinikmati oleh yang punya rumah. Oke, boleh dibilang ini adalah salah satu area utama di rumah gitu ya. Betul, dan ini kan high ceiling juga ya. Betul, jadi kayaknya bisa muat orang banyak, aktivitasnya juga di sini bisa bermacam-macam, bisa makan bareng, ngobrol bareng dan sebagainya. Oke, ada satu lantai lagi. Ada satu lantai lagi, itu kita sebutnya sanctuary area, ya itu lebih ke private area karena hanya terdiri dari 2 kamar tidur saja. Oke, kalau gitu kita langsung ke atas aja ya. Yuk, kita lihat ya. Halo. Welcome to the master bedroom. Sekarang Silakan Bu. kita ada di master bedroom tipe 10 nih di lantai 3. Oke, kalau ngomongin soal master bedroom pasti lebih spesial dibandingkan dengan kamar-kamar lainnya. Ya, apa yang betul. lebih spesial dari master bedroom ini? Pertama pasti luasannya ya. Lebih besar dari kamar-kamar yang ada dari lantai 1, 2 maupun yang ada di lantai 3. Dan kemudian secara material untuk show unit ini kita berikan yang terbaik materialnya, kayak ada dekor dari marmer, kemudian dikombinasikan dengan apa ya kita bilangnya dengan kayu dan juga besi gitu ya. Tapi paduan nada warnanya itu bisa masuk gitu. Jadi pada saat kita masuk ke master bedroom ini, wah nyaman banget gitu, home pasti. sweet home sekali. Pasti, ini mengingatkan saya akan sebuah kamar hotel yang memang luxe banget begitu ya, dan itu yang kemudian ingin di service lah oleh Kanade sendiri untuk tipe yang satu ini. Oke, sip, kalau gitu kita ke kamar yang lain. Oke, let's go. Di sebelah situ aja. Oke. Didukung oleh Nah, Oi. ini salah satu area di lantai 1 Aha. yang memang dekat dengan teras. Jadi sebenarnya kan ini kamar tidur ya, tapi kita berikan opsi untuk yoga room di mana bersebelahan dengan terasnya. Oke, kalau ngomongin soal pengembangan dan lain sebagainya, saya yakin ke depannya area BSD as a whole akan terus berkembang. Nah, mungkin Bu Jenny bisa kasih bocoran sedikit soal itu. Ya, jadi saat ini The Zora berada di BSD bagian barat, di mana memang pengembangan dari progres yang ada di BSD oleh Sinarmas Land lebih mengarah ke area-area di The Zora ini, gitu. Salah satunya adalah theme park. Jadi Sinarmas Land yang ada di area BSD sini, BSD City sudah bekerja sama dengan BSD Jatim Park dan juga Cimory. Nah, itu adalah fasilitas untuk keluarga pastinya yang bisa dinikmati termasuk anggota dari atau keluarga besar dari The Zora. Gitu. Dan coming soon akan ada fasilitas-fasilitas lainnya yang pasti menunjang untuk mereka yang tinggal di BSD dan pastinya juga untuk warga The Zora sendiri. Oke, kalau tadi kita ngomongin pengembangan rencana ke depan di area BSD sendiri. Kalau kita ngomong spesifik The Zora, ke depan ini akan seperti apa, Bu Jenny? Oke, jadi The Zora sendiri di mana kita berada di klaster Kanade, ini adalah klaster terakhir atau masterpiece cluster dari 5 klaster yang memang sudah direncanakan pada saat The Zora berdiri. Gitu. Di luar dari residential, The Zora juga punya satu portofolio lainnya yang saat ini juga kita pasarkan, yaitu Daikanyama. Daikanyama ini adalah commercial unit yang berada di luar dari area residential The Zora, yang memang juga menjadi permintaan dari mereka yang sudah tinggal di area The Zora.
gitu. Karena mungkin dilihat dari lokasi dan juga mungkin karakteristik dari area yang ada di Daikanyamas sendiri ya. ataupun sekitarnya sendiri, ini kan memang membutuhkan berbagai macam kantor ataupun mungkin kegiatan area komersil lah ya. Iya benar, karena kan kalau dari sini sebenarnya nggak jauh-jauh amat, tapi yang namanya dalam satu kawasan residensial pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan keluarga yang lebih enak kalau lebih dekat dengan tempat tinggal, ya kan? Betul sekali. Ini kalau ngomong soal area komersial, biasanya kalau area komersialnya tumbuh secara baik dan juga maksimal gitu ya, nilainya terus naik, biasanya ini juga akan berdampak kepada area residensialnya. Ini mungkin untuk mereka yang berpikir, oke, beli residensial tapi untuk investasi. Nah ini mungkin Bu Jenny bisa jelasin sedikit. Ya, kalau kita bicara investasi, yang pasti terus bergerak naik adalah investasi properti. Ya, apalagi kita berada di dalam BSD City yang lahannya cukup luas dan The Dozora sendiri itu berada di Golden Egg area. Jadi dipastikan investasinya tidak akan turun dan properti di mana-mana itu biasanya bergerak naik ke atas gitu ya. Termasuk juga The Zora pastinya. Kalau dihitung-hitung mulai dari The Zora hadir di awal 2018 sampai dengan 2022 ini, kenaikan investasi sekitar 8 sampai 10%. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk beli The Zora, untuk beli properti, dan waktunya kapan? Pastinya sekarang. Iya, ini kayaknya saya langsung jadi aja nih ya. Langsung jadi ambil unit yang ada di sini. Murah gitu ya. banget UTJ-nya, hanya 30 juta langsung bisa pilih unitnya. Itu dia ya, jadi tunggu apa lagi, silahkan dikontak Bu Jenny dan juga tim untuk bisa memiliki satu unit dari Kanade. Terima kasih Bu Jenny Sama-sama, sudah Mas ngobrol-ngobrol Wiki. sama saya gitu ya, untuk kasih preferensi yang betul-betul bikin saya pikirannya terbuka, preferensinya terbuka, cakrawalannya juga terbuka mengenai apa yang harus saya pertimbangkan kalau saya pengen mau beli sebuah unit properti. Dan jangan mutusinnya terlalu lama loh, Ya. karena bisa langsung kehabisan unitnya. Betul. Kalau gitu sambil Anda mikir-mikir, jangan kelamaan juga mikirnya. Saya Wiki Adhan dan juga Bu Jenny pamit. Terima kasih, sampai jumpa di episode Hangout berikutnya. Bye. Bye.